Saya melihat persamaan antara Far Eastern Economic Review itu dengan bocor halus. Bocor halus itu telah mengisi kebutuhan informasi yang memang diperlukan oleh rakyat dari sebuah negara dengan sistem politik demokrasi. Cinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Apa yang kita pikirkan atau yang teringat dengan kemunculan bocor halus, yaitu sebuah channel milik grup Tempo. Bocor halus ini berada di bawah koordinasi channel Tempo.co. Kita banyak sekali mendapatkan informasi-informasi yang sebenarnya agak susah kita peroleh, terutama di dalam konteks aktivitas politik para elit di negeri ini. Sepanjang 2 tahun belakangan ini, saya berapa kali menonton bocor halus ini dan merasa mendapatkan bukan saja informasi, melainkan juga insight tentang apa yang seharusnya saya ketahui di dalam the national political game. Nah, bocor halus ini mengingatkan saya kepada Far Eastern Economic Review, sebuah majalah berita mingguan yang terbit di Hong Kong. Tetapi penyebaran majalah ini itu mencapai negara-negara di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Saya tidak terlalu detail mengetahui tentang siapa dan apa dari pengelola Far Eastern Economic Review itu, juga termasuk siapa yang memilikinya. Tetapi kesan saya itu ada kaitannya dengan New York Stock Exchange yang melahirkan The Wall Street Journal. Dan secara kebetulan pula, pada 1980-an, The Wall Street Journal itu juga berekspansi ke Asia dengan nama The Asian Wall Street Journal. Nah, Wall Street Journal kita ketahui adalah surat kabar yang mendorong proses liberalisasi di dalam kebijakan-kebijakan ekonomi. Jadi apakah ada kaitannya antara Wall Street Journal dengan Far Eastern Economic Review? Tidak terlalu perlu kita diskusikan di sini. Yang penting adalah Far Eastern Economic Review itu, seperti juga bocor halus, itu mempunyai informasi-informasi yang termasuk dalam 2 tanda kutip rahasia di dalam pemerintahan Asia Tenggara. Dan karena itu tidak mengherankan jika penguasa Asia Tenggara tidak terlalu menyenangi Far Eastern Economic Review itu. Saya ingat misalnya pada 1980-an atau di akhir 1980-an atau awal
90-an, abad lalu, Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura, itu pernah mengajukan ke pengadilan karena berita-berita yang disampaikan oleh Far Eastern Economic Review itu sendiri gitu. Nah, untuk kalangan Indonesia, Far Eastern Economic Review itu juga relatif penetratif. Salah satu wartawan dari Far Eastern Economic Review itu adalah Michael Vatikiotis, yang sampai dengan hari ini itu menjadi teman di Facebook saya. Michael sering melakukan wawancara dengan kaum intelektual Indonesia pada 1980-an. Dan saya ingat setiap ada muktamar NU, Michael Vatikiotis itu hadir di sana dan saya bertemu bersama-sama di lapangan muktamar Nahdlatul Ulama. Nah, juga saya bahkan diwawancara oleh wartawan yang tampaknya lebih senior dari Michael Vatikiotis, yaitu Susumu Ohara. Susumu Ohara ini berasal dari Jepang. Dan dia kemudian menjadi reporter dari Far Eastern Economic Review. Ketika saya menulis tentang sistem kekuasaan Jawa dan stabilitas politik Orba yang terbit pada 2 dan 3 Maret 1984, jadi berarti tulisan saya itu terbit 2 hari berturut-turut dengan judul Sistem Kekuasaan Jawa dan Stabilitas Politik Orba. Susumu Ohara itu kemudian mewawancarai saya. Dia melihat bahwa apa yang saya tulis itu merupakan sesuatu yang menarik. Karena mungkin di dalam pikirannya atau di dalam pengalamannya belum ada yang berusaha, maksud saya orang Indonesia, belum ada yang berusaha menganalisa bagaimana sistem kekuasaan Jawa itu ditampilkan di dalam politik nasional Indonesia pada 1980-an itu. Saya memang kemudian melanjutkan tulisan yang dimuat di Kompas itu ke dalam sebuah buku dengan judul Refleksi Paham Kekuasaan Jawa di dalam Indonesia Modern yang diterbitkan oleh Gramedia pada 1986. Nah, jadi Far Eastern Economic Review itu memberikan informasi-informasi, menggali informasi-informasi tentang konsep-konsep dan lebih penting lagi praktek-praktek kekuasaan di kalangan kaum elit dan pemerintahan Asia Tenggara, yaitu Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, termasuk Indonesia. Informasi yang mereka peroleh itu termasuk sesuatu yang jarang bisa diperoleh, terutama karena ketatnya sensor dari pemerintah-pemerintah Asia Tenggara, termasuk pemerintah Orde Baru pada waktu itu. Nah, saya tidak tahu apakah sampai sekarang ini Far Eastern Economic Review itu masih ada atau tidak. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak terbit lagi karena proses demokratisasi itu telah muncul dan berkembang lebih baik daripada tahun 1990-an. Sebagai akibatnya, tidak lagi ada informasi-informasi yang bersifat rahasia tentang aktivitas para elit politik di masing-masing negara Asia Tenggara. Dalam konteks inilah saya melihat dalam 2 tanda kutip
persamaan antara Far Eastern Economic Review itu dengan bocor alus pada tingkat nasional, pada tingkat Indonesia. Saya adalah pembaca dari terbitan-terbitan di Indonesia, membaca koran-koran, berlangganan, majalah-majalah, dan seterusnya. Tetapi apa yang disampaikan oleh bocor alus kepada pemirsa Indonesia itu sangat berbeda. Di dalam pengertian lain, ada proses investigasi yang dilakukan oleh bocor alus itu. Sehingga kemudian buat saya terutama merasa bahwa ada sesuatu yang baru yang disampaikan oleh bocor alus itu tadi. Dan terus terang, ketika kemudian ada informasi yang bersifat samar-samar dan tidak saya ketahui informasi itu dengan jelas, saya akan menunggu apa yang kemudian dikemukakan di dalam bocor alus itu sendiri. Nah, di dalam konteks demokrasi, menurut saya, apa yang dilakukan oleh bocor alus itu menunjang kepedulian kita tentang demokrasi. Telah sering saya katakan bahwa pemerintah di dalam sistem demokrasi itu harus siap menerima kecerewetan dari rakyatnya, menerima kecerewetan dari kaum intelektual, bahkan menerima kecerewetan dari para pedagang-pedagang kecil dan seterusnya. Bahwa mereka, maksud saya mereka sini, para elit pada tingkat nasional itu tidak boleh berkuping tipis, harus selalu siap menerima kritik-kritik yang disampaikan oleh rakyat yang diaturnya. Nah, tetapi di dalam prakteknya tidak semua informasi-informasi penting dan yang kita perlukan itu kita peroleh dari sumber-sumber yang bersifat konvensional. Kekosongan inilah yang pada hemat saya diisi oleh bocor alus. Dan kenapa bocor alus ini perlu kita tekankan? Karena walaupun metodenya bersifat investigatif di dalam memperoleh informasi, tetapi juga itu diikuti oleh checks and balances. Selalu kemudian dikonfirmasikan apa informasi-informasi yang diperoleh di lapangan. Ini menurut saya penting untuk ditekankan dan dicamkan. Dan memang kolom Fakhri Ali ini menggandrungi di dalam bahasa lain, memahami tentang perlunya ada kritik-kritik terhadap pemerintahan, siapapun golongan yang memerintah di dalamnya. Karena itu, beberapa kali kolom Fakhri Ali itu membicarakan tokoh-tokoh yang kritis. Yang paling sering kami lakukan itu adalah Rocky Gerung dan MH Ainun Najib, karena kritik-kritik yang mereka sampaikan termasuk kemudian cara mereka mengungkapkannya, walaupun bersifat pedas dan membuat sekali lagi kuping ini memerah, tetapi pada hemat kami sangat perlu untuk didengarkan. Dan di dalam konteks inilah sebenarnya bocor halus itu telah mengisi kebutuhan informasi yang memang
diperlukan oleh rakyat dari sebuah negara dengan sistem politik demokrasi.